Pada pembelajaran daring kali ini, kita akan mempelajari mengenai peluang suatu kejadian. Dalam satu sekolah, berapakah peluangmu mendapatkan pasangan yang merupakan teman kelasmu sendiri saat ini? Tujuan pembelajaran. Melalui kegiatan pembelajaran daring, peserta didik dapat menentukan peluang kejadian dan menyelesaikan masalah kontekstual. Peluang suatu kejadian. Nah, ini udah ada rumusnya. P ini berarti peluang apa yang ditanya, peluang kejadiannya, sama dengan banyaknya anggota apa yang ditanya per banyaknya anggota seluruh sampel. Pada peluang, kisaran kejadiannya itu bernilai 0 sampai 1. Kalau hasilnya 0, berarti peluang kejadian tersebut adalah tidak mungkin terjadi. Sedangkan kalau 1 berarti bisa dikatakan 100% terjadi. Sebagai contoh, Siti bersekolah di SMK N4 Arung Hijau, total peserta didiknya adalah 90 orang. Jika teman kelas Siti ada 30 orang, berapakah peluang Siti mendapatkan pasangan yang sekelas untuk lomba nyanyi berpasangan? Nah, pada penyelesaian kita butuh N seluruh sampel, yaitu 90 untuk satu sekolah. Kemudian N apa yang ditanya? Yang ditanyanya itu adalah pasangan sekelas. Berarti teman sekelasnya adalah 30 NA-nya. Kita masukkan ke rumus, NA kita ganti 30, NS diganti 90. Kita lihat di sini bisa dibagi 30 dapat 1, bagi 30 dapat 3. Maka hasilnya 1/3, selesai. Kalian bisa selesaikan latihan mandiri nomor 1, klik pause. Aturan penjumlahan dalam peluang kejadian majemuk. Yang dikatakan kejadian majemuk adalah dua kejadian. Kejadian pengambilan pertama, pengambilan kedua, atau muncul pertama, muncul kedua. Nah, di sini ada dua kategori. Yang pertama, peluang kejadian tidak saling lepas. Misalnya ada seseorang yang berpasangan, nah mereka itu tidak akan saling lepas karena mereka punya chemistry yang sama. Nah, sama halnya di sini, tidak saling lepas, berarti mereka ada yang sama dari kejadian A dan kejadian B. Sedangkan kalau mereka saling lepas, kalau mereka saling melepaskan, maka sudah tidak ada chemistry-nya lagi atau tidak ada yang sama. Nah, ada perumusnya. Ini dibaca simbolnya gabung ya. Memang seperti U tapi bacanya gabung. Peluang A gabung B. Sama dengan peluang A ditambah peluang B, dikurang peluang A irisan B, ini irisan. Kemudian, ini kan kita jabarkan, peluang tadi adalah NA per NS, peluang B, NB per NS, peluang PA irisan B, juga NA irisan B per NS. NS-nya sama. Kemudian, untuk yang saling lepas, bedanya hanya tidak ada dikurangkan irisan, tidak ada dikurangkan yang samanya. Ya jelaslah karena tidak ada yang sama. Tapi kalau kalian mau menghafal rumus yang ini saja, it's okay. Kalau kalian menemukan satu kasus tidak ada yang sama, berarti kan jadinya dikurang 0. Jadi penyelesaiannya sama aja. Nah, yang perlu diingat pada aturan penjumlahan, terdapat ciri khususnya itu pada kasus ada kata atau. Contoh kalau misalnya akan muncul kartu as atau kartu king. Berarti kan kalau muncul kartu as kita terima, kalau muncul kartu king kita juga terima. Jadi dua-duanya diterima. Kita jumlahkan, berarti itu adalah aturan penjumlahan. Nah, di sini kita ambil yang ringkasnya aja ya rumusnya. Kemudian untuk contohnya, sebuah dadu dilempar sekali, tentukan peluang muncul angka prima atau genap. Sudah ada kasus menyatakan kata atau, berarti otomatis ini adalah aturan penjumlahan. Kita akan mencari NS, seluruh sampelnya, dinyatakan sebuah dadu. Kalian tahu kan, sebuah dadu itu ada 6 angka, ada 6 sisi. Kemudian NA-nya, kita misalkan yang prima, ini adalah kejadian A, sedangkan genap adalah kejadian B.
angka prima pada dadu yaitu ada angka 2, 3, dan 5, maka jumlah angka primanya ada 3. Kemudian angka genapnya pada dadu ada 2, 4, dan 6, jumlahnya sama yaitu 3. Nah, dari NA dan NB kita kan butuh irisan. NA irisan B, kita lihat angkanya yang sama itu adalah 2. Berarti hanya ada satu angka yang sama. Kalau misalnya angka yang samanya ada yang lain, ya kalian jumlahkan ada berapa sih yang sama di antara A dan B. Tinggal kita masukkan ke rumus, NA ganti 3, NB ganti 3. Nah, yang samanya adalah 1. Hasilnya adalah 5/6. Lanjut latihan mandiri yang kedua, silakan klik pause. Aturan perkalian dalam peluang kejadian majemuk. Masih kejadian majemuk, tetapi di sini adalah aturan perkalian. Jadi kalau ada kasus, ada kata atau, itu aturan penjumlahan. Tapi kalau nggak ada kata atau, bisa dipikirkan lagi apakah dia masuk ke aturan perkalian. Ada 2 kategori. Yang pertama adalah kejadian saling bebas. Mereka ini bebas. Kalau mereka saling bebas, ya kalau misalnya A muncul, yang B tidak ada pengaruh. Jadi mereka tidak saling mempengaruhi, tapi beda dengan tidak saling bebas. Jadi kalau misalnya yang A udah muncul duluan, yang B ini akan berbeda jadinya kemunculannya. Misalnya yang A udah diambil 1 dari 10 bola. Nah, otomatis untuk pengambilan kedua, jumlah bolanya udah berkurang kan? Yaitu tinggal 9. Maka ini mempengaruhi. Untuk rumusnya, untuk perkalian itu adalah irisan PA irisan B sama dengan PA kali PB, ini jabarannya. Nah, nilai NS-nya bisa saja beda ya, tergantung soal. Kemudian ini dibacanya peluang B setelah kejadian A. Sama dengan peluang A irisan B per peluang A. Nah, di sini untuk mencari peluang keduanya. Tetapi kalau misalnya ditanya peluang A irisan B dari kejadian yang saling mempengaruhi, itu berarti kita pakai rumus yang ini. Ini jabarannya. Kita bahas yang pertama, peluang kejadian saling bebas. Contohnya, ada 2 dadu dilempar bersamaan. Yang diminta pada kejadian pertama muncul angka 3 di dadu pertama dan muncul angka 4 di dadu kedua. Berapakah peluang kejadian A dan B? Nah, di sini kan kalau kita lempar bersamaan nggak ada pengaruh kan? Berarti ini saling bebas. Mau yang pertama muncul apa, yang kedua muncul apa, nggak ada pengaruh. Nah, NS-nya itu karena 2 dadu, maka 1 dadu isinya 6, satu lagi isinya 6, 6 kali 6, 36 jumlahnya. Kemudian untuk NA yang pertama, katanya dadu pertama itu kita berharap angka 3. Kalau kita berharap dadu pertama angka 3, dadu kedua boleh bebas dong. Boleh 1, 2, 3, 4, atau bahkan sampai 6 yang paling besar pada dadu. Jadi total kemungkinannya ada 6. Kemudian untuk yang NB, karena kita minta peluang pada dadu kedua adalah angka 4, dadu pertamanya boleh bebas. Bisa saja kemungkinannya 1, 2, 3, 5, atau bahkan 6. Jadi sama ya, kebetulan ada 6 juga untuk NB. Tinggal kita masukkan ke rumus. Nah, jadinya 6/36 dikali 6/36. Ini bisa kita bagi loh. Bagi 6 dapat 1, bagi 6 dapat 6. Bagi 6 dapat 1, bagi 6 dapat 6. Sama dengan 1/6 dikali 1/6 sama dengan 1/36. Selesai. Lanjut latihan mandiri nomor 3, silakan dikerjakan. Klik pause. Nah, untuk yang kategori kedua yaitu tidak saling bebas. Mereka saling mempengaruhi satu sama lain. Contohnya, dari seperangkat kartu bridge diambil 1 per 1 sebanyak 2 kali tanpa pengembalian.
Nah, yang ditanya berapakah peluang yang muncul? Kartu pertama king, kartu keduanya as. Kan tadi katanya tanpa pengembalian. Jadi kalau kita ngambil pertama king, jumlah yang keduanya udah berkurang dong. Kayak kita langsung aja ke penyelesaian NS kartu bridge. Itu jumlahnya ada 52. Kemudian untuk NA-nya, untuk kartu king pada kartu bridge itu ada king diamond, king heart. Nah, itu jumlahnya ada 4. Kemudian untuk kita misalkan untuk NB kartu as, nah tadi kan yang diambil kartu king. Berarti untuk kartu as nggak ada pengurangan kan? Tetap jumlahnya 4. Tapi kalau misalnya yang diambil kedua juga kartu king, berarti kan udah diambil 1, tinggal 3. Tapi ini kebetulan tidak mempengaruhi jumlah kartu yang diambil, tapi berpengaruh terhadap jumlah seluruh kartu. Berarti jadinya 4/52. Nah, NB-nya itu tetap 4. NS-nya kan tadi udah diambil 1 nih, kartu king. Berarti NS-nya berkurang 1. Nah, yang 4 bisa kita bagi 4, 1, 52 bagi 4, 13. Sama dengan 1/13 dikali 4/51 sama dengan 4/663. Tidak bisa dikecilkan, berarti selesai. Latihan mandiri yang terakhir, nomor 4. Silakan dikerjakan. Klik pause. Jaga kesehatan, semangat beraktivitas, dan terus berkarya walau dari rumah.